Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah ulama, tiada binasa ruh karena jumlah daripada mustasna yang 7. Tiada binasa dan wajib kita iktikadkan hakikat ruh itu tiada seorang pun mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Dan menyatakan mereka akan dikau daripada hakikat ruh. Kata olehmu, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Jadi kita sebagai hamba, kalaupun sudah datangkan agama, menjelaskan sebagian yang dari kandungan ini, tapi dibatasi. Yang tak ada batasnya Tuhan. Kalaupun kita seru Tuhan itu, innaka ala kulli syai'in qadir, dialah memang yang maha kuasa dia. Innahu huwas sami'ul alim, dialah memang yang maha alim dia. Tak ada yang bisa membandingi menandingi dia. Itu maka orang yang beriman apabila berhasillah sudah banyakkan ingat zikrullah, mengulang-ulang tentang sifat Allah, keadaan Allah yang di atas segala-galanya. Alim dia di atas, orang yang alim, dimanapun ada orang alim, dia yang mengalimkan. Kuat, dia di atas orang yang kuat. Di mana ada orang kuat, kebal dan sebagainya, Allah lah yang menjadikan mereka itu. Masuk sudah itu terkandung dalam kalam Tuhan ya. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di antara keduanya bermacam-macam makhluk yang tak bisa kita hitung banyaknya. Dialah menciptakannya. Itu maka kalau ini diulang, bukan hanya sebutannya, hatinya memikirkan, ya. Hingga akhirnya tidak ada tempat takutnya, kecuali hanya yang satu itulah. Tak ada tempat harapnya kecuali yang satu itu. Syuhudul wahdah fil kasar. Tercapailah dia itu makom di dalam dia itu
agama dalam yaitu masalah tauhid ini. Nampaknya yang satu itu di dalam yang banyak. Yang banyak yang disaksikan oleh panca indera kita yang 5 itu sumbernya tidak dari siapa, dari yang satu itu juga. Masuk sudah dalam kalam Tuhan tadi, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Itu maka sifat 20 yang tak boleh tidak untuk kita pelajari, kita pahami, kemudian kita tanamkan di dalam hati sanubari awak. Kalau betul hidup tanaman awak yang mengesahkan Tuhan, alhamdulillah. Korban apapun sanggup demi karena agama, ya, macam umat-umat yang dulu-dulu itu. Yang dikorbankan demi karena agama bukan tenaga saja, harta saja, jiwanya pun. Gitu. Biar mati, asal mati membawa iman. Betul-betul dinomorkan satu urusan tauhid, mengimankan Allah lah Tuhan sebenar Tuhan. Kalau memang itu makbul mabrur nanti di sisi Tuhan, alhamdulillah, itulah orang yang mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan yang tak ada puncaknya lagi, tak ada ujungnya lagi, ya, karena kekal untuk selama-lamanya. Cuma kan mengaji banyak yang perlu kita pelajari. Tapi nomorkan satu urusan mengenal Tuhan itu, ya, awaluddin ma'rifatullah, ya. Karena sumbernya semuanya dari itulah. Betul-betul dia itu tertanam, paham betul masalah tauhid. Sanggup korban segala-galanya demi karena agama Allah, seperti para sahabat dan orang yang dulu-dulu itu, karena sempurna tauhidnya. Begitupun kita disuruh kita meminta kepada Allah makrifat kita itu supaya ditetapkan Tuhan, jangan digeser apalagi dicabut gitu. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta ditetapkan 4 ini. Inilah yang paling diterangkan rukun agama, ya, 4. Islam, iman, tauhid, ma'rifah, ya. Kalau Islam itu menjunjung, iman itu sepenuh hati membenarkan apa sampaikan Allah dan Rasul. Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Di mana ada kejadian, sama ada bersabab atau tak bersababnya, itu semuanya sumbernya dari Tuhan. Masuk sudah dalam kalamnya tadi, khalaqas samawati wal ardh. Sama ada berbentuk bagus atau tidak, sama ada baik atau tak baik, dialah. Jangan dicerca, ya, jangan dicaci. Allah yang menjadikan lidah bagi kita itu hanya kegunaannya untuk memuji Dia, bertanya kalau perlu, untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, kalau perlu pula beristighfar, ya. Bukan untuk mencerca. Sedangkan dia itu makhluk pun memang cacatnya, tapi jangan dicerca, apalagi Tuhan, ya. Itu maka mengaji kita betul-betul yang memahami, pelajari Islam ini dari Tuhan, lengkap isinya, mengatur segala-galanya.
Kalau segala yang kita lakukan karena semuanya ada dalam peraturan agama, memakai peraturan pedoman dengan agama, alhamdulillah. Itulah kata Tuhan. Aqimus shalah wa atu zakah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata dia, susah payahmu ya Muhammad negakkan sholat yang menjadi tali hubungan antaramu dengan Tuhanmu, mengeluarkan zakat hartamu, tali hubunganmu dengan sesamamu. Ajak itu manusia untuk berbuat kebaikan dimanapun berada mereka itu, bercakap yang baik. Kalau tidak diam, Tuhan mendengarnya, Tuhan mengetahuinya, Tuhan pula dia itu melihatnya. Cuma sabar melakukan tugas ini. Dunia namanya, yang baik, yang mulia pun dihinakan orang, disalahkan orang. Jangan heran, nggak kurang baik itu Rasulullah. Tapi ada orang iri kepadanya, ada orang dengki kepadanya. Bahkan ada pula orang yang dendam kepada Nabi, yang nak membunuh Nabi. Jangan heran. Pokoknya hidup mati kita dalam Islam, dalam agama Allah. Karena Allah mengatakan sudah dalam firman-Nya, wa raditu lakumul Islam madina, aku tidak senang ya Muhammad kecuali Islamlah menjadi agamamu. Maka tadi minta kepada Allah Ta'ala, hidup Islam matinya Islam, hidup beriman matinya beriman. Sampai terbawa matilah dia itu mengenal Tuhan itu, mentauhidkan Tuhan itu. Terbawa mati, yang kenal betul Bapak Ibu kita kepada Allah, barulah di sana nanti jumpa kita dengan Tuhan yang laisa kamitslihi, yang selama ini bukan hanya kita imankan, kita yakinkan, bahkan kita taati dia itu. Lama-lama dikasih pula itu Tuhan. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sana nanti jumpa. Ketika jumpa kita bersyukur. Kesyukurannya di waktu itu nggak bisa dibanding-bandingkan seperti yang sudah-sudah. Sampai sanggup itu kita nanti bercakap kepada Tuhan. Hei Tuhanku, belum pun kami pindah ke akhirat ini yang kau janjikan kekal untuk selama-lamanya, kami sudah beriman dengan wujud-Mu yang laisa kamitslihi. Bahkan kami sudah ibadah mentaati-Mu dengan sebab kami diajar oleh kekasih-Mu Muhammad SAW yang dia sidik, amanah, tabligh sampai sudah kepada kami. Cuma hari ini Kau perlihatkan kepada kami zat-Mu yang mulia, wajah-Mu yang mulia, yang tidak ada sebandingnya, tak ada tandingnya. Kalau boleh kami meminta Tuhan kami, usah Kau berikan ini nikmat surga yang begini indahnya, begini sempurnanya. Asal Kau izinkan kami tetap bisa melihat akan wajah-Mu yang mulia ini. Itu rupanya nanti Bapak Ibu ya, puncaknya nikmat dalam surga. Kalau makan di dunia sudah makan, minum sudah minum, berumah tangga nikah sudah 2-3 kali, tapi melihat Tuhan belum ada. Sampai Musa kalimullah dia itu sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, bisa bercakap dengan Tuhan. Dia kepingin nak melihat Tuhan. Lantaroni kata Tuhan, belum bisa kau melihat aku. Itu matamu itu
masih keadaan darurat. Takkan bisa nampak oleh mata Musa. Kalau tak berupa, tak berwarna. Tuhan tak berupa, tak berwarna. Kemudian tidak akan bisa kau melihat Tuhan kalau tak ada cahaya dengan mata. Tolong dengan cahaya. Ya. Nah, nanti kita mati beriman Bapak Ibu di sinilah nanti puncaknya nikmat dalam surga itu. Sampai sanggup begitu kita orang beriman mengatakan kepada Tuhan, usah berikan itu nikmat surga. Padahal nikmat surga itu luar biasa. Makan makanan luar biasa, pakaiannya luar biasa, hiasannya luar biasa. Tempatnya pun luar biasa. Kemana kaki dipijakkannya lembut semuanya. Ini rumah kita kan ada masa berdungkul-dungkul ya. Kadang-kadang memang sudah dia itu di keramik, tapi tukang keramiknya rupanya belum begitu ahli dia itu. Disorongkan dia itu, cangkir gelas pinggan masih dia itu sangkut-sangkut, menunjukkan belum ahli dia itu, tukang kan. Sana tak ada begitu lagi. Lembut lantai yang dipijak. Kemana mata dipandangkan indah, semuanya cantik, semuanya. Lantas mau fiha lagi ya. Tidak pernah terdengar nanti kita dalam surgamu. Suara yang menyedihkan, suara yang itu menakutkan saja. Semuanya menggembirakan. Jadi kalau dia itu diceritakan Nabi beratnya masuk surga itu pantas layak lah. Nah, itu wali-wali itu kepingin langsung dia itu ingin hajat langsung masuk ke surga. Sampai makannya pun sikit, minumnya sikit, tidurnya sebentar. Kerjanya ibadah-ibadah saja. Akhirnya dekatlah dengan Tuhannya. Belum pun jumpa dengan Tuhannya, sudah kenal dia itu dengan Tuhannya. Ya, akrab sudah dengan Tuhannya, saling kasih. Nanti Bapak Ibu kita di akhirat, apa yang paling awak sayangi di dalam dunia ini, itulah nanti yang dekat kepada kita. Itu maka silakan sayangi keluarga, kasihi anak cucu, tapi jangan sampai melebihi kasih sayang kepada Tuhan ya. Usahakan. Itu maka disuruh kita banyakkan zikir, bahkan melazimkan, menetapinya. Jangan kurang setiap harinya 400 kali. Yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau berzikir Bu ya, ibu perempuan kan, jangan kuat-kuat, jangan nyari-nyari. Pokoknya telinga kita masing-masing. Afdalul zikri zikrul khaufi kata Nabi. Afdal zikir itu zikir yang tersembunyi. Bapak Ibu ahli zikir, tapi usahakan jiran tetangganya, keluarga yang serumah itu pun nggak dengar kalau Bapak Ibu ahli zikir. Orang nggak pamer zikirnya, pakai mic tidak, suaranya halus, tapi terdengar dengan telinganya. Yakin kepada Tuhan yang maha mendengar, cukup Tuhan mendengarnya. Nggak perlu dipamer-pamerkan. Akhir-akhir ini kan zaman pamer kan. Haji pamer, korban pamer, umroh pamer, apalagi yang pamerkan. Sedekah Pak. Sedekah pamer ya. Nggak laku nanti di sisi Tuhan. Yang semata-mata karena Allah, dengan Allah dan untuk Allah.
Enggak pun sampai seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ingat lem Sayyidina Ali. Dalam peperangan. Nak memukulkan pedangnya. Sedangkan dia memainkan pedang sudah biasa. Bukan main ahlinya. Enggak jadi dipukulkannya. Kafir yang nak dipukul tak jadi dia itu, tak bengonglah. Mengapa tidak kau jadi? Mengapa tidak jadi kau pukulkan pedangmu? Mengapa rupanya? Kafir. Aku bukan hamba nafsu aku hamba Allah aku. Nampak kau? Ketika kau nak kupukul dengan pedangku, kau ludahi aku dari atas kudamu. Kena dahiku, naik emosiku. Aku bukan dia itu hamba nafsu. Aku hamba Allah. Tahu kau? Aku langkahkan kakiku dari rumahku dengan Tuhanku. Apalagi ibu tadi, hujan pula iya. Karena apa maka melangkahkan kaki kemari? Karena minta Allah. Minta Allah. Lumayan. Ibu kan pindah siapa? Karena serumah dengan mertua, ayo ngaji. Minta kau sama mertuamu sana nanti. Wajib Pak. Ya. Itu maka ikhlas itu penting ya. Dalam segala pekerjaan yang baik-baik itu. Aku langkahkan kakiku dengan Tuhanku. Aku pacu kudaku dengan Tuhanku. Turun aku di gelanggang perang. Aku ayunkan pedangku dengan Tuhan. Itu maka Ali dikenal orang. Ahli berperang dia itu. Itu si kafir-kafir kalau dikenal yang di hadapan itu ahli. Walaupun 4 orang bubar orang itu. Takut dia. Pemuda yang cekatan dia itu. Enggak meleset itu. Pukul pedangnya. Lempar lembingnya enggak meleset. Sayyidina Ali, pemuda teladan dia itu. Takzim kali, hormat kali sama orang tua Ali. Beri Allah Ta'ala lah keramat. Keramat apa sama Ali? Sampai Allah nyuruh Jibril turun ke bumi. Jibril cepat kau turun ke bumi. Tahan itu Muhammad dalam rukuk. Itu Ali kalau tidaklah dia menghormati orang tua yang lambat jalannya, enggak pernah ketinggalan berjemaah. Tapi karena menghormati orang tua yang jalannya lambat, dia pun ikut lambatlah. Ketinggalan nanti. Tahan Muhammad dalam rukuk. Turun Jibril. Rupanya kencangnya Jibril itu memainkan sayapnya rupanya lebih dari jet rupanya bu. Cepatnya Nabi sedang rukuk sampai bentangkannya lah sayapnya, tindihkan dia tubuh belakangnya. Nabi pun nggak bisa bangkit lah, saking dia itu agak lama karena selama 4 rakaat sembahyang. Siap sembahyang itu sahabat pada bertanya, ada apa tadi ya Rasulullah? Mengapa? Lama kali Rasulullah rukuk. Oh Jibril turun dari langit. Dihantarkannya sebelah sayapnya ke belakangku, nggak bisa laku bangkit. Mengapa bertindak begitu dia itu? Jibril kepadamu ya Rasulullah. Oh Ali itu. Karena menghormati orang tua yang jalannya lambat, dia pun lambat. Kalau tidak, enggak pernah ketinggalan dia dalam berjemaah. Tapi karena mengiringi dia itu, taklim kepada orang tua, jadi tenang. Itu maka disuruh turun aku. Menahan Nabi dalam rukuk rakaat yang pertama. Ikut beserta Nabi dia itu dalam rukuk Sayyidina Jabal Rakaat. Enggak perlu nambah lah walaupun tidak terbaca sempurna dia itu Fatihah.
Ini Bapak Ibu ya, Fatihah yang ditanggung oleh imam. Orang yang masbuk tidak sempat baca Fatihah, tapi sempat berhenti dan merukuk dengan imam. Itu rakaatnya kebilangannya. Tapi kalau dari semula dia umpamanya sudah diikutinya bersama-sama takbir dengan imamnya, enggak boleh, bacalah sampai habis dia itu. Karena Fatihah itu salah satu rukun sembahyang. Cuma kan dari semula kalau memang tahu itu imam bangsa tancapnya cepatnya bukan main, awak usah baca auzubillah lagi lah. Waktu nak takbir, usah baca usali lagi. Takbir saja. Allahu Akbar. Aku sembahyang pentu maghrib makmum. Baca langsung Fatihah. Paham ya? Jadi semuanya Bapak Ibu anak-anak sekalian, ilmu nak dikuasai, karena tak boleh kita beramal tidak dengan ilmu. Itu orang yang beramal tidak dengan ilmu, itu dorongan nafsu itu. Kalaupun mau beramal yang ada makanan nafsu, kalau tak ada makanan nafsu dia hambat nampaknya, enggak bergairah dia itu. Nafsu lah itu ya. Nah. Hawa nafsu ora cuman lunga ngaji. Nah. Kata Kiai. Bahasa apa ini? Bahasa luar kota deh. Nafsu nggak suka telinga. Mung jamane hawa nafsu lunga haji. Lebih sukaan pergi haji. Sama-sama wajib. Haji wajib, mengerjakan haji pun wajib. Tapi kalau nafsu ditanya, bagus Pak, bagus deh. Pergi haji saja. Lunga ngaji, angin tantem berjanji. Pergi ngaji belum tentu ada manfaatnya, belum tentu jadi mu'alimah. Lunga haji teko omah mulai, tapi kalau pergi haji pulang, Bu Haja, Pak Haji. Kalau sempat panggil nama saya karena jirannya, tak dengar katanya. Pura-pura tak dengar dia. Ya. Jangan begitu, nanti ada rezeki sampai ke tanah haramnya. Kalau tidak, Nabi mengatakan, tidak ada balasan orang yang mengerjakan ihram haji dan umrah yang makbul dan mabrur kecuali surga. Janjian. Tapi yang ikhlaslah. Yang dengan ilmu ikhlas hati semata-mata karena Allah. Ini karena Allah nyebutnya mudah kali Pak enteng ya. Melaksanakan itu yang berat. Sekurang-kurangnya ikhlas Bapak Ibu dalam setiap berbuat yang kebaikan itu. Kalaupun ada mulut-mulut manis, menyanjung-nyanjung, muji-muji, hati Bapak Ibu tidak begini. Tidak merasa megah. Biasa. Kemudian ada mulut gatal pula mencerita. Begini kalau yang sembahyang, begini ibu bapak yang sembahyang. Mana diterima begini? Enggak betul Fatihahnya, rukuk sujudnya pun enggak benar. Benci awak, marah awak. Dicepatkan itu sembahyangnya. Sudah siap, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ialah bapak yang pintar sendiri, yang baik sendiri. Dendam dia. Mana diterima begitu cara sembahyangnya? Dengan ilmu ikhlas hati. Tuhan kita, Bapak Ibu yang memerintahkan kita untuk beragama ini maha kaya ya. Dalam merintah kita wajib dan sunat nak dilakukan, haram makruh nak ditinggalkannya, dia tidak mengambil manfaat, tidak mengambil keuntungan.
Lain pemerintah kita, pemerintah miskin. Cari keuntungan dia. Disuruh begini. Oh, dia ada sudah disiapkan pabrik begini. Kalau ngerjakan perintah Tuhan, Bapak Ibu, jangan enggan-enggan. Jangan minta tangguh-tangguh, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau dipandang Tuhan memang bukan main baiknya, mau digandakan pahalanya. Karena Tuhan kita maha kaya lagi pemurah. Gitu ya. Orang belum pun bisa meminta apa. Ibu yang baru minta kepada Tuhan. Ya Allah, kalau kau jadikan aku hidup sementara dan dunia, mata aku dibikin dua ya Tuhanku. Ada minta begitu? Enggak. Cuma jangan tebal kali, jangan lebar kali. Buruk nanti nampaknya. Yang sedang-sedang ya Tuhanku. Kan enggak ada minta. Jadikannya aku nanti ya Tuhanku, bibirku dua. Tapi jangan tebal macam yang di TV itu, jangan. Iya, pernah bercermin. Belum pernah pandai bisa minta. Jadikan. Walladzi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu maka kalau kita pikirkan iman Tuhan, memang tak salah. Kalau tak bisa nikmat Tuhan itu kita hitung-hitung. Usahakan yang di rumah, yang di tubuh kita ini saja pun. Kalau dipikirkan, karena itu semuanya dari Tuhan sumbernya. Enggak bisa dihitung-hitung. Itu maka saking capeknya kadang-kadang mak-mak orang dulu, bapak-bapak orang dulu, anakku kapan lagi kau nak mengaji, nak sembahyang? Sudah dewasa kalian. Bukan keluar dari batang kelapa kalian ini. Bukan keluar dari tanah kalian ini. Ada yang menjadikan. Itulah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Segala apa yang diantara kedua. Dia yang menciptakan. Jangan tidak sempat kalian kenal. Keburu mati umpamanya, bukan bahaya Allah kalian nanti. Di sebalik kehidupan kita dalam dunia ada surga dan neraka. Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Kalau surga tempat yang nikmat yang tak bisa dibanding-bandingkan sempurnanya, neraka dia itu tempat azab juga yang tak bisa dibanding-bandingkan. Siapkan Allah untuk jin dan manusia. Binatang seekor pun tak ada yang digiring ke neraka. Itu maka orang kafir sesudah melihat di akhirat tentang betul rupanya hari kiamat terjadi. Dan nampaknya pula binatang-binatang enggak ada yang digiring ke neraka. Malah binatang semuanya jadikan tanah. Minta dia kepada Tuhan, "Hei Tuanku, alangkah bahagianya kalau kau jadikan aku macam binatang tu." Nah, di sini jangan bilang binatang. Laporkan ke polisi nanti. Sana dia minta kafir-kafir jadikan binatang. Enggak ada yang digiring ke neraka. Walaupun jahatnya luar biasa. Iya. Namanya binatang enggak peduli dia tuh. Mertuanya pun dikawininya. Menantunya pun dikawininya. Binatang lah pula. Enggak ada yang masukkan ke neraka. Malah jadikan tanah semuanya. Ya laitani kuntu turaba. Usahakan sungguh-sungguh ya dalam keluarga. Agamalah nomor 1. Kaya miskin selalu sudah disampaikan Bapak Ibu.
ini boleh katakan mungkin tidak 99%, 100% suka kaya. Termasuk ibunya. Walaupun sudah agak tua, kalau akulah kaya, ya, apa yang kuinginkan bisa terlaksana, alangkahlah bahagianya. Walaupun anakku ada 6 orang, nggak ada yang perhatiankan kepadaku. Ya. Jangan begitu, Bu, ya. Berzikir saja banyak, selawat saja banyak. Kalau perlu, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Sanggup ibu 1 hari 1000 kali, ya Rahman. Oh, hamba aku ini minta ku sayangi, minta ku kasihi. Aku memang Tuhannya yang Rahman dan Rahim. Itu maka sebaik-baik doa kepada Tuhan, muji. Puji sajalah Tuhan. Dia lebih tahu apa yang pantas untuk Allah, apa yang lebih baik untuk Allah. Kalau kita meminta kadang-kadang karena nafsu awak salah. Buktinya sudah orang tua. Anak cucu ngerti kalian, tahu yang namanya kaki 1000. Tahu ke? Itu cici bang itu. Itu dulu kakinya 2. Ketika kakinya 2 dijadikan Tuhan, Tuhan kan maha kuasa berbuat sekehendak dia. Ya, kayak mengapa rupanya? Ketika kakinya 2 ditempuhnya antara maghrib dengan maghrib. Dalam tempo 24 jam. Dalam perjalanan yang begitu bisa cepatnya, dia perasaan minta kepada Tuhan. Sekiranya lah ya Allah dengan kemurahan, Kau berikan aku kaki lebih dari 2. Alangkah lebih cepat dari yang sudah-sudah. Disebut berulang-ulang yang begitu. Kasih Tuhan kakinya banyak. Tambah lambat jalannya. Itu maka jangan disenggol dia tuh, cici bang tuh. Bergelut dia. Ingat masa lalu dia. Karena dari Bandar Khalifah. Saking malunya 2 bulan tak mengaji. Mengapa kok tak mengaji Pak? Dia itu kentut dia itu. Bersuara pula. Kanan kirinya yang agak jauh tak tahu siapa yang kentut. Bertanya pula. Inilah ibu-ibu kadang-kadang. Yang enggak perlu ditanya-tanya. Kawan tidak pun ditanya orang, kawan sudah malu, bertanya pula. Jadi masing-masing takut kena tuduh dia yang kentut. Wah, 2 bulan Bu beri mengaji. Mengapa? Malu. Itu maka periksa aib cacat awak yang sudah lalu. Mintakan ampunnya. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Tutup olehmu ya Allah segala cacat aib kekurangan hamba-Mu yang hina ini. Jangan malu nanti di yaumil mahsyar kau buka rahasianya. Dengan tutup yang indah. Kalau sungguh-sungguh diperkenankan Tuhan itu. Baik Ustaz, cerita masalah malu, kehidupan sehari-hari kan Ustaz banyak kan yang pesta ya kan. Jadi awak malu juga ini. Sementara awak tahu itu di dalam pesta itu banyak seperti keyboard gitu Ustaz kan. Jadi kita tidak ngasih duit karena kita nggak tahu duit yang kita kasih tadi entah kemana jalannya Ustaz, entah bagian keyboardnya, pikir awak kan. Ya awak tidak datang ataupun datang, tapi awak kasih kado gitu berdosa juga Ustaz. Ya tengoklah kalau memang dia menganggap keyboard, rasanya nyumbangnya itu sebagai pendukung, salahlah awak ya. Yang aman, kalau nak dia tu aman sedikit, tidak terlibat dalam keadaan itu, besok datang klien pagi-pagi
Ya, kok baru datang pula. Alah, maklum saja lah gitu. Salam itu. Pandai-pandai awak lah zaman begini. Kadang-kadang yang berkibot itu bukan orang lain, orang dalam pula itu. Jangan bercakap ya, cakap apa-apa nih. Gak datang macam mana, datang macam mana. Jangan begitu, semacam saja hendaknya kita orang mukmin. Sampai habis istinja, iya, mendoakan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa sinbali minal fawahis. Nak masuk WC pun bismillahirrahmanirrahim. Suruh ingat kepada Tuhan. Baik, jangan kelewat banyak. Tuhan memang pemaaf pengampun. Tapi yang dimaafkan diampuni Allah orang yang memang betul-betul mengharapkan maaf dan ampun. Rajinlah tentu. Enggak sembarangan. Nah, itu maka tauhidlah. Usahakan untuk diperdalam. Bak sempurna kita dalam beragama ini. Nah, ya. Karena Tuhan ini cukup murah. Kita pulang ke akhirat nggak akan bisa mulus Bapak Ibu. Tapi nanti ketika ditimbang antara baik dan jahatnya. Bisa begini, Bu. Apalagi bisa begini, beratan baiknya timbang jahat. Jahatnya ada juga, tapi ringan. Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Adapun ketika ditimbang hamba antara baik dan jahatnya, lebih beratan sedikit pun jadilah selisihnya. Lebih beratan baiknya, maka Allah ridha kepadanya, senang Tuhan kepadanya. Tuhan pun maklum. Enggak akan bisa kita macam Rasulullah. Rasulullah tempahan. Sebaik-baik tapi koden, enggak akan bisa macam tempahan tuh. Itu maka harganya pun tempahan tuh lain dengan yang koden. Iya. Kopias tempahan. Ya. Sama yang koden jalan sedang tuh. Ya. Lain harganya. Sampai ratusan ya. Ya. Nah, begitulah nama masuk surga. Jauh, ada membandingkan masuk surga macam pensiun. Alah, jangan lagak-lagak dapat pensiun. Berapa lama lah terima pensiun? Hingga Bapak kalau sudah terima pensiun, dia sudah bertongkat jalannya. Lama-lama tongkatnya dibikin kaki 4, buat jangan jatuh. Lama-lama naik kursi roda. Orang biasa raun dia. Enggak enak kalau di rumah saja. Padahal kalau Bapak Ibu sudah biasa berzikir, cukup dia itu. Berkawan-kawan sama Tuhan. Siapa nak bersahabat? Allah lah sebaik-baik sahabat. Barang siapa ingin kaya, padakan yang sedikit. Kata Nabi. Siapa ingin kuat, dia itu jadikan kita kuat tawakalnya kepada Allah. Siapa ingin mulia, jadikan orang yang betul-betul takwa kepada Tuhan. Lengkap ini agama Islam, usah pontang panting tak menentu ya. Hidup susah, matinya susah, di akhirat susah. Agama didatangkan Allah untuk memuliakan kita, mensejahterakan kita dunia sampai ke akhirat sana. Sedangkan Tuhanlah yang menciptakan dunia dan akhirat ini. Maha kaya, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Ya. Saya pernah tanya sama Tuhan, manakah yang lebih besar, rahmat Allah atau murka Allah? Maka Tuhan
besarlah rahmat Allah. Kan itu Tuhan ya. Kemudian kita ini beramal dan beribadah dengan cara menuntut ilmu. Iya. Amalan apapun kita lakukan wajib dengan ilmu. Tetapi Tuhan, ketika kita beribadah, kenapa harus kita ada rasa takut di kepada Allah? Harus ada rasa takut sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bukankah Allah Maha Murah? Kenapa mesti takut? Ya, tak ubahnya kita dengan ayah awak yang disiplin dalam agama. Anaknya suruh kumpul, panggil semuanya. Itu kalau anak yang tak bersalah nggak takut-takut. Tapi anak yang punya salah, minggir-minggir dia. Jangan bikin salah hidup ni ya. Kemanapun kau lulus. Masuk di jamaah orang tua, jamaah orang muda, jamaah anak-anak, lulus. Kalau memang bapak ibu orang yang baik dipandang hukum agama, binatang itu pun ngerti. Seperti cerita Ibnul Mubarak. Anak muridnya dia cuma membeli seekor kuda. Yang kuda ini enggak bagus. Dikenal oleh orang sekampung itu. Kalau ada musuh bukan kencang larinya, tambah pelan-pelan. Dibawa sembunyi bukan terdiam saja, meringik dia. Akhirnya terbongkar rahasia, dikenal oleh gurunya, dipanggillah. Aku dengar kau beli kuda ya? Iya Pak Guru. Tidak tahu kau tentang sifat kuda itu? Tahu Pak Guru itu. Jadi mengapa kau beli juga? Tak menyesal kau nanti. Oh Pak Guru. Tidak Pak Guru, tak menyesal. Ketika aku beli, aku bisiki ke telinga kuda itu Pak Guru. Aku berhajat membelinya. Kalau akulah menjadi hamba Allah yang sidik dan amanah, mengikuti jejak Rasulullah yang maksum itu, tidak bercakap di manapun aku, tidak berbuat di manapun aku, melainkan yang baik dan manfaat, nurut kau sama aku, taat kau sama aku. Ngangguk 3 kali Pak Guru, ngangguk kuda itu 3 kali. Saya cobalah Pak Guru atas, memang enggak salah Pak Guru. Rupanya ternak kita jahat-jahat karena awak yang jahat itu. Itu maka dulu-dulu enggak ada binatang buas Bu. Enggak ada binatang berbisa dulu-dulu Bapak Ibu. Main anak-anak dengan ular-ular itu. Kambing dengan harimau itu bermain-main. Dulu. Tapi sesudah ada pembunuhan manusia di muka bumi ini, barulah dia itu bertebaran itu binatang di sisi manusia. Harimaunya, singanya, masing-masing mengasah giginya. Yang punya bisa dia itu menghimpunkan bisanya. Rupanya manusia yang jadi khalifah, jadi contoh. Itu maka manusia yang disiapkan Allah. 2 tempat. Kalau memang ahli berbuat kebaikan, Tuhan tidak sia-sia, sedangkan Tuhan itu suka kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Surga ditempatkannya. Kalau bangkang dengan kedatangan agama ini, Allah pun dia itu yang memiliki kita. Murkanya luar biasa, siapkan neraka tempat kembali. Cukup ya. Kalaupun kita takut kepada Allah. Kehendak ketentuannya lulus. Tak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Ya.
Kemudian kasih sayangnya pun lulus kalau ada soal dikasih sayang. Itu maka ketika Aisyah negur Nabi, waktu giliran pada rumahnya, terbangun Aisyah jam 11. Nabi masih rukuk sujud juga. Tidur baliknya itu Aisyah. Terbangun jam 1 masih juga ibadah. Orang Nabi hidup untuk ibadah. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, Rasulullah kan Habibullah ya Rasulullah. Mengapa rupanya? Mengapa sampai begini ngerjakan ibadah? Kalau tidak beginilah ngerjakan ibadah, tidak masuk takut tak masuk surga rupanya. Kata Aisyah. Aisyah itu perempuan macam ibu juga. Begitu cakapnya kepada Nabi. Aisyah, jangan kau salah paham. Itu surga bukan untuk orang taat. Surga itu disiapkan Allah bagi siapa yang dikehendaki Tuhan. Ada sudah membunuh 100 orang. Tapi rupanya dikehendaki masuk surga dia. Ada yang sudah beribadah bertahun-tahun, giring ke neraka, masuk neraka. Surga itu disiapkan Allah dengan kemurahannya bagi siapa yang dikehendakinya. Taubahnya neraka pun itu disiapkan Allah. Memang sebab-sebabnya untuk maksiat, tapi tidak bagi orang yang memang ditentukan Tuhan ke neraka. Enggak ada siapa pun yang bisa menghalang-halang, menghempang-hempang. Dengan memikirkannya begini ini, bertambahlah hendaknya takwa kita kepada Allah semata-mata, harapan kita kepada Allah semata-mata. Cukup kita sini ya. Pindah kitab. Apa 5 kan atas? Majemuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa ada baginya ilmu, tiada baginya akal yang sempurna serta ilmu, niscaya kembalilah segala pekerjaan itu berbalik kepadanya. Dan barang siapa ada baginya akal yang sempurna serta ilmu, niscaya adalah dunia hakim yang bijaksana lagi ikutan segala manusia. Iya. Kita banyak Luqmanul Hakim ya. Nabi bukan Rasul, bukan Luqmanul Hakim. Ini namanya masuk ke dalam Quran. Ya. Akalnya sempurna dia. Banyak dia itu pengajaran-pengajaran dimasukkan dalam Quran. Itu cakap Luqman dia itu. Ya bunaya, he anak cucuku, aqimi shalah wa ita'i zakat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini setengah daripada pesan Luqmanul Hakim kepada anak cucunya. Anak cucuku, jangan sampai kamu bermalas-malas meninggalkan ibadat sholat yang menjadi tiang agama ya. Mengeluarkan zakat hartamu. Ada itu manusia berbuat kebaikan. Keluarkan zakat hartamu, berikan kepada dia itu fakir miskin dengan senang hatimu. Melaksanakan ini semuanya, tugas kamu sementara hidup, sabar kau ya. Karena enggak kurang baik itu Rasulullah. Memang di tempat Tuhan.
Tapi ada juga orang mengganggunya, bahkan ada orang dengki kepadanya, bahkan ada orang dendam kepadanya, nak membunuhnya pula. Sabar kau. Kalau ini bisa kau amalkan, itulah sebaik-baik kau sementara hidup. Karena kalau orang beriman, bukan ini kampungnya, bukan ini tempat pembalasan orang beriman. Ini negeri orang kafir. Itu maka urusan duniawiyahnya. Kalau kafir jangan dilomba-lomba, jangan dia tanding-tandingi. Bebas orang itu dalam dunia ini. Kemurahan Allah kepada mereka itu. Kepada kita yang mukmin keadilan Tuhan. Di sana nanti. Itu maka mengaji kita berilmu supaya terang hati awak. Kalau sudah terang hati yang tak nampak dengan mata kepala pun nampaknya nanti Pak. Surga yang belum nampak masih gaib. Nampaknya rajinlah dia ibadah Pak. Neraka yang belum nampak dengan mata kepala, nampak dengan mata hatinya. Takutlah dia. Mudah ringan ninggalkan maksiat. Orang yang sudah begini jiwanya, bapak ibu, dia itu tegak duduk pun di tengah-tengah orang maksiat, dia enggak kena. Ada hijab, ada dindingnya sudah. Enggak suka dia. Inilah ujung-ujungnya kita ini membiasakan bercakap baik, berbuat baik. Tapi modalnya sudah beriman, berilmu ya. Itu maka nuntut ilmu sangat kali penting di dalam agama ini. Jangan sempat keburu mati kita sudah sampai mati dalam kebodohan ya. Ilmu utamakan. Itu kematian manusia kadang-kadang sedang kaya mati, sedang miskin mati. Tapi yang kita harapkan kepada Allah Ta'ala, matikanlah kita kapanpun jadi, asal dalam keadaan husnul khatimah. Baik kesudahan umur. Minta selalu kepada Tuhan, karena Tuhanlah dengan kemurahannya menjadikan kita begini semuanya. Sana nanti kalau betul kita orang beriman, kampung sebenarnya kampung, negeri sebenarnya negeri, kebahagiaan sebenarnya kebahagiaan di sana. Enggak ada lagi yang ditakuti. Karena maut itu sudah disembelih. Ingat maut. Ibu. Ya, masih ingat ceritanya. Maut itu berbentuk seperti kibas putih, kambing putih. Itu setiap orang nak mati, nampaknya itu kibas putih. Baru tercium baunya, dihidupkan oleh dia itu supirnya, Israel itu ya. Barulah dimainkan. Matilah manusia, tercium baunya. Itu maka mengaji. Jadi kalau tahu sudah nampak kibas putih, padahal keliling rumahnya enggak ada orang yang punya kibas. Kok ada kibas putih? Siap-siaplah ibunya. Jangan mikirkan harta lagi, jangan mikirkan kebun lagi. Ya. Perlu pesan-pesan sama keluarga anak cucu. Anak cucuku, mana tahu penyakitku ini penyebab kematianku. Kalian ku tinggalkan, jangan tak sembahyang ya. Jangan tak mengaji ya. Sembahyang ngaji jangan tinggal. Itu modal pokok kita untuk selamat pulang ke kampung halaman akhirat. Kita di sana nanti jumpa antara keluarga dengan keluarga. Perlu pesan-pesan. Kadang-kadang masih bisa cerita itu kibas putih itu nampak. Kadang-kadang sudah tak bisa bercakap. Tapi pandangan matanya mengikuti saja. Orang aneh.
Kok ada kibas dia itu di udara? Ada tandanya. Maut lain, malakal maut lain. Maut itu kendaraannya, traktornya lah dia itu ya, bikin gusur itu. Malakal maut supirnya. Kadang-kadang mautnya sudah ada, tapi supirnya belum datang. Barulah supirnya datang, dihidupkannya, bau lah dia itu, selain dari itu, matilah manusia. Itu kalau ada manusia mengatakan, anak cucu ini sedang kumpul kliennya, nanti bapak pulang. Kemis akan datang. Gitu. Kok tepat betul. Hari Kamis itu, meninggalnya dia itu. Bukan karena ilmu dia ya, kebetulan itu. Seperti ayat tadi yang dibacakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ada orang bertanya tentang roh. Katakan ya Muhammad, roh itu satu rahasia Tuhan. Kepada para nabi pun tidak dijelaskan bagaimana hakikat roh itu. Supaya maklum itu manusia yang diberi akal. Dijanjikan untuk masuk ke surga apabila tidak salah guna. Karena tidak diberi ilmu manusia kecuali sedikit. Bak tawaduk itu manusia. Jangan berlagak-lagak. Karena ada saja yang tidak diketahuinya. Ikutilah jejak Rasul. Kalau nak melagak sikit-sikit yang pantas, yang layak Rasulullah. Makhluk Tuhan yang jadikan paling sempurna. Wajib kita imankan dan kita ketahui. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Zati wa sifatin saniyah. Nabi lah. Pantas aturan melagak. Tapi Nabi tidak. Tak pernah melagak Nabi. Malah-malah sangat tawaduk Rasulullah. Tawaduk itu Bapak Ibu nak tahu. Anak kunci surga. Cuma karena Nabi yang diserahi dia itu. Anak kunci surga. Dialah manusia paling tawaduk. Padahal dijadikan Tuhan tak punya cacat, tak punya aib. Luar biasa di padang Tuhan. Kebalikannya iblis itu luar biasa takaburnya. Sama Tuhan kok takabur. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Mana layak aku sujud kepada Adam ya Tuhan. Yang layak aku hanya kepadamu aku sujud. Kok menjawab begitu sama Tuhan? Kalau ke Tuhan Bapak Ibu kita terang-terangan. Tuhan yang maha kaya kita fakir. Tuhan yang maha alim kita jahil. Tuhan yang maha suci kita kotor. Tuhan yang maha baik kita hina. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a kata Nabi rafa'ahullah. Siapa yang tetap bisa tawaduk sepanjang masa hidup. Hanya pandangan hatinya kepada Tuhannya senantiasa. Yang maha tinggi, maha mulia, maha suci. Allah memberikan kelebihan, naik senantiasa makamnya. Ya. Itu maka minta kepada Allah. Jadikan hamba Allah yang mukmin, yang muti, mukmin yang takwa, mukmin pula yang dia itu mutawadhi'. Rasulullah tidak salah cakapnya. Wajib sidik dan amanah. Seginilah dulu kaji talinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilma wa rizukna fahma. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrih lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.